Kiai Asad adalah pengasuh pesantren Salafiyah Syafiyah Situbondo, yang juga pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama. Pada masa muda belajar dasar ilmu agama dari ayahnya sendiri, Kiai Syamsul Arifin. Setelah puas mendapat ilmu dari sang ayah, Asad muda minta izin untuk mondok di pesantrennya Syekhona Kholil Bangkalan. Ayahanda tentu merasa senang mendengarnya dan sangat mendukung niat putranya yang atas keinginannya sendiri ngaji kepada kiai yang menjadi gurunya para kiai Jawa itu, seraya memberi nasihat. Niatkan dalam hatimu untuk mengabdi kepada Syekhona Kholil. Nasihat dari Kiai Syamsul ini terdengar sedikit ganjil, karena biasanya orang tua yang mondokin anak memberi amanat agar niatnya mencari ilmu. Kiai Syamsul juga membekali Kiai Asad muda tidak seperti orang lain, bukan koper atau tas yang berisi pakaian dan kitab. Kiai Asad dibekali hanya 3 buah besek, wadah kecil. Besek pertama berisi alat untuk mengupas kelapa dan motong kayu, besek kedua berisi biji asam, dan besek ketiga berisi nasi aking. Lalu berangkatlah Kiai Asad menuju Bangkalan, Madura. Dan niat Kiai Asad untuk mengabdi seperti disampaikan ayahnya, ternyata diketahui oleh Syekh Kholil. Kiai Asad ditempatkan oleh Syekh Kholil di kamar yang paling dekat dengan rumahnya, tentu agar sang guru lebih mudah memanggil Kiai Asad jika diperlukan. Suatu hari Syekh Kholil mengumpulkan para santrinya dan dawuh, "Para santri sekalian, hari Jumat yang akan datang, saya akan kedatangan tamu agung. Saya akan siapkan masakan istimewa untuk menjamunya. Siapa di antara kalian yang siap mencari kayu bakar?" Dari sekian banyak santrinya, Kiai Asad lah yang mengacungkan telunjuk, "Saya siap, Kiai." Kiai Asad pun seharian mencari kayu bakar sesuai perintah gurunya. Setelah hari Jumat tiba, beliau dipanggil Syekh Kholil. "Asad, hari ini tugas kamu menyambut tamu. Siapa saja yang datang, dalam keadaan apa saja, jika dia mau menemuiku, maka terimalah dan antar dia ke rumahku." Hampir seharian Kiai Asad menunggu tamu yang datang, tapi sampai sore tamu yang ditunggu belum datang juga. Hanya ada seorang laki-laki tua, dengan pakaian compang camping, badannya kumal penuh borok dan bau. Tetapi karena ingat pesan gurunya, siapa saja yang mau menemuinya dalam keadaan apa saja, tetap harus diantar ke rumah gurunya. Walaupun dengan hati yang penuh dengan pertanyaan, Kiai Asad tetap mengantar orang ini. Tapi betapa kagetnya Kiai Asad, orang yang kumal ini malah disambut oleh Syekh Kholil dengan sumringah, penuh keakraban, dirangkul, dicium pipinya. "Asad, antarkan tamu ini ke jalan lagi, beliau mau pulang." Perintah Syekh Kholil kepada Kiai Asad. Kiai Asad pun menjalankannya dengan hati yang masih bertanya-tanya. Setelah selesai mengantarkan tamu itu, Kiai Asad dipanggil lagi Syekh Kholil. "Asad, kamu tadi cium tangan tamu saya gak?" "Gak, Kiai, saya gak kuat bau badannya," jawab Kiai Asad jujur. "Sayang sekali Asad, padahal beliau adalah Nabi Khidir," ujar Syekh Kholil. "Waduh Yai, saya nyesel gak mencium tangannya. Kalau beliau kesini lagi, biar saya yang jemput lagi. Saya pasti akan cium tangan beliau. Jumat depan beliau kesini lagi. Pokoknya dengan wajah apapun tamuku nanti kamu antar ke rumahku lagi ya Asad." "Siap Yai, dengan senang hati Yai," ujar Kiai Asad mantap. Jumat berikutnya, sejak pagi Kiai Asad sudah berada di pinggir jalan raya untuk menyambut Nabi Khidir yang akan bertamu lagi kepada gurunya. Seperti minggu kemarin, tidak ada seorang pun yang datang. "Pokoknya dalam kondisi apapun, tamu yang mau bertemu guruku, akan aku cium tangannya," pikir Kiai Asad. Tiba-tiba ada seorang Belanda, tinggi besar, bule, mancung dengan logat bahasa Madura bercampur Belanda datang dan minta diantar ke rumah Syekh Kholil. Katanya, "Kholil sakit ya, antar saya menemuinya." "Dek." Tentu saja Kiai Asad merasa kaget. Orang Belanda kok tahu guru saya? Jangan-jangan dia mau membunuhnya, tapi karena ingat pesan gurunya, akhirnya tamu ini diantar lagi oleh Kiai Asad. Seperti minggu kemarin juga, Syekh Kholil menyambut tamu londo ini dengan sumringah, bahkan ngobrol lama sekali. "Asad, antar tamu ini ke jalan raya," perintah Syekh Kholil. Setelah tamu itu pulang dan menghilang entah kemana, Syekh Kholil nanya, "Asad, kamu cium tangan tamu tadi gak?" "Gak Yai, masa saya harus nyium tangan londo?" "Sayang Asad, padahal tadi itu Nabi Khidir yang menyamar dengan wajah londo." "Waduh, saya nyesel banget Yai. Nanti kalau beliau bertamu lagi minggu depan, saya siap jemput lagi Yai." Jumat berikutnya Syekh Kholil manggil Kiai Asad lagi. "Asad, hari ini kamu pergi ke stasiun dan jemput Nabi Khidir di sana." "Ya,
Betapa girangnya hati Kiai Asad yang dipercaya oleh gurunya menjemput Nabi Khidir. Berangkatlah beliau ke stasiun yang berjarak kurang lebih 3 km dari pesantren. Tak lama menunggu kereta api tiba, lalu turunlah seorang laki-laki tampan memakai belangkon, dan membawa tongkat, tiba-tiba menunjuk Kiai Asad dengan tongkatnya dan berkata, "Kamu Asad ya, yang diperintahkan gurumu Syekh Khalil untuk jemput saya." Kiai Asad kini yakin bahwa orang ini adalah Nabi Khidir. Beliau mencium tangannya dengan penuh rasa takzim. Kemudian mereka berdua berjalan menuju pesantren Syekh Khalil. Selama di perjalanan itu tangan Kiai Asad dipegang oleh Nabi Khidir sambil terus diajari ilmu ruhani, ilmu tarekat yang menjadikan seseorang futuh dan marifat kepada Sang Maha Pencipta. Kiai Asad menyaksikan Nabi Khidir memberikan tongkat yang dibawanya itu kepada Syekh Khalil. Dan menurut Kiai Asad berdasarkan cerita dari Nabi Khidir, tongkat itu adalah tongkatnya Nabi Musa. Setelah beberapa tahun kemudian, Kiai Asad dipanggil oleh Syekh Khalil untuk menyampaikan tongkat itu kepada Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari di Tebuireng, Jombang, murid Syekh Khalil lainnya, yang menandai restu beliau atas berdirinya Jamiyah Nahdlatul Ulama.